Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Seorang warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, ini pemirsa dibunuh dan juga dikubur di sekitar rumahnya. Kasusnya baru diketahui setelah 2 bulan kejadian berlalu. Para pelaku menyembunyikan kejadian dengan mengubur mayat korban di sekitar rumah korban. Penyidik Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan melakukan penggalian lokasi penguburan FM korban dugaan pembunuhan di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Proses penggalian lokasi korban dikubur dilakukan tim Bidokes Polda Sulsel. Korban dikubur di bekas tempat pembuangan sampah di dekat rumah korban. Kondisi mayat korban sudah tidak utuh saat dilakukan penggalian. Korban bahkan masih mengenakan pakaian yang ia gunakan saat dibunuh. Korban FM merupakan korban dugaan pembunuhan yang dilakukan 2 bulan lalu. Naasnya, kasus pembunuhan ini baru dilaporkan setelah 2 bulan berlalu. Bahkan tindakan keji para pelaku ikut disaksikan anak dan istri korban. Dalam kasus dugaan pembunuhan ini, Polres Bulukumba telah menetapkan 6 orang terduga pelaku. 3 orang terduga pelaku diduga melakukan pemukulan hingga tewas, sementara 3 orang lainnya diduga membantu menyembunyikan dan menguburkan jenazah korban di bekas galian sampah. Motif pembunuhan yang menggemparkan warga ini diduga terkait utang piutang antara korban dan 6 orang terduga pelaku. Antara korban dan pelaku diketahui merupakan warga dari Pulau Jawa yang mencari nafkah dan bermukim di Kabupaten Bulukumba. Terjadi tiba-tiba karena masalah hutang, jadinya terjadinya penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Informasi terkini, pembunuhan sadis yang menimpa FM membuat warga di Kampung Borong Manempa, Bulukumba, Sulawesi Selatan berpindah massal. Dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kasus pembunuhan ini hingga warga Kampung Borong Manempa, Bulukumba, Sulawesi Selatan minggat atau berpindah massal sudah tersambung dengan Kepala Desa Polewali, Bapak Ambo Cening. Halo, selamat siang Pak Ambo. Siang Bu. Ya, Pak Ambo, apakah benar Pak katanya ini seluruh warga desanya sudah meninggalkan tempat Pak karena terjadinya kasus ini? Ya, sudah meninggalkan tempat dan tinggal di Kampung Jawa itu. Halo, dia sudah meninggalkan tempat di Kampung Jawa itu. Baik, Pak Ambo. Ya. Iya. Baik Pak Ambo, ini kami ingin tahu awal mula ceritanya kemudian masyarakat ini pindah seperti apa Pak? Sudah kejadian warga di situ yang tinggal di Kampung Jawa berbagi-bagi tidak tahu pindah ke mana bagian. Pak, lalu bagaimana dengan ceritanya bahwa ini ada salah satu warga yang dibunuh lalu dikubur, kabarnya ini masih menggunakan pakaian lengkap saat sudah dikuburnya ini Pak. Apakah warga tidak ada yang mengetahui sama sekali Pak kehilangannya salah satu warga desa? Kalau di khusus Desa Polewali memang tidak mengetahui, tetapi di Kampung Jawa itu, khusus Kampung Jawa di situ, dia tahu semua Kampung Jawa itu. Begitu, Bu. Baik. Pak Ambo, ini kami juga ingin tahu apakah lokasi dikuburnya korban tersebut apakah dekat dengan rumah Anda atau dekat dengan pemukiman warga atau seperti apa Pak? Apanya itu, Bu? Apanya itu, Bu? Halo? Lokasi penguburannya di Desa Tancorong, Bu.
Oh, siapa Pak? Yang korbannya ini apakah warga desa atau pendatang Pak? Bukan pendatang Bu, tapi dia sudah ambil KTP Desa Pelawadi. Sudah domisili Desa Pelawadi. Baik. Yang tinggal di yang Pak tinggal Ambo, di ini Kampung mungkin Jawa bisa itu, diceritakan. Hmm? Baik, Pak Ambo, ini mungkin bisa diceritakan korban ini dibunuhnya karena apa, Pak? informasi dari masyarakat di sampingnya Bu, hutan hutan. Itu yang saya tahu, masalah hutan hutan. Oke, kalau pelaku merupakan warga desa atau pendatang Pak ketiganya? Sama-sama pendatang tapi sudah sudah masuk KTP Polewali. Baik. Pak Ambo, Baik, Pak Ambo, lalu kenapa warga desa ini berpindah massal meninggalkan rumahnya dari desa ini, Pak, akibat kejadian pembunuhan tersebut? Mungkin itu masyarakat di sana sudah trauma semua tinggal. Adanya kasus ini. baik, Pak Ambo. Artinya ini ada ketakutan dari masyarakat di sana ataukah ada ancaman? Mungkin seperti apa? Bisa dijelaskan, Pak? Kalau ancaman tidak ada Bu, cuma persoalan mungkin dia trauma sekali asal kasus kejadian ini. Baik, lalu Pak, ini kan diketahui setelah 2 bulan kasusnya berlalu. Ini siapa Pak yang mengetahui pertama kali? Ada salah satu warga situ juga menyampaikan keluarganya di Kalimantan. Itu menyampaikan sama saya atas kasus ini. Sehingga saya menghubungi saya babinkan timas saya sama Babinsa. Itu awal mulanya Pak, jam 7 pagi. Baik. Pak Ambo, terima kasih banyak sudah bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu.